Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya Rabbi. Terima kasih kepada Ibu Titi atas waktunya. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Agus Kipion, juga Bapak Ibu guru yang lain, karena pada hari ini alhamdulillah hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 kita akan melaksanakan praktik baik yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Hendra dan juga nanti dengan saya. Nah, sekarang untuk yang pertama, terima kasih waktunya kita akan berikan untuk Pak Hendra. Ya, silakan untuk Pak Hendra dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Titis Janingsi SPD FM selaku Kepala Sekolah SDN Tanjung Duren 101. Yang saya hormati Pak Asep Guspion MPD. Yang saya hormati teman sejawat Bapak Ibu. Langsung saja, hari ini saya dan Bu Astuti ingin berbagi praktik baik apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK tentunya. Nah, yang akan saya bahas dalam atau berbagi praktik baik di sini yaitu tentang pembelajaran dan diferensiasi dalam pembelajaran PJOK. Ya, langsung bahas. Nah, Bapak Ibu, apa sih itu pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran? Mungkin semua sudah kita lakukan ya, kelas 1 sampai kelas 6, bidang studi maupun lainnya. Jadi, diferensiasi itu adalah perbedaan dalam gaya, minat, kemampuan, kebutuhan, dan latar belakang siswa diakui dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi, pembelajaran diferensiasi ini untuk bisa dibilang metode atau cara ya supaya anak nih berminat untuk belajar dalam pembelajaran kita itu untuk pengertiannya ya. Lanjut dulu. Nah, tadi sudah pengertiannya, jadi minat dan bakat. Nah, kita masuk ke dalam tujuan di diferensiasi ini dalam pembelajaran. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, personalisasi pembelajaran atau menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan tiap siswa. Jadi siswa ini bisa dibilang beda-beda Bapak Ibu ya. Ada teori yang mengatakan bahwa anak dilahirkan mereka kertas putih, ya. Lingkungannya itu kita yang membuat gitu. Yaitu teori mengatakan seperti itu. Yang kedua ada optimalisasi capaian belajar. Ya, jadi mendukung kemajuan akademik dan pribadi setiap siswa. Jadi tujuannya adalah untuk mendukung akademik setiap siswa maupun non akademik. Di eskul pun nanti akan dibahas pembelajaran diferensiasi ini gitu. Tujuannya ada 3. Yang ketiga yaitu peningkatan motivasi untuk menciptakan motivasi intrinsik pada siswa terhadap pembelajaran. Jadi menciptakan motivasi intrinsik ini atau motivasi dalam diri dia supaya bisa berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Itu tujuannya untuk tujuan diferensiasi. Ya, Bu Mas. Lama bisa ketik apa? Bisa. Lanjut Bapak Ibu, tadi sudah pengertian tujuan. Nah, masuk ke prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Ya, prinsip-prinsipnya yaitu adalah untuk mengetahui siswa
atau memahami kebutuhannya dan keunikannya. Itu prinsipnya ya, tujuannya. Yang kedua, pilihan pembelajarannya. Berikan pilihan dan penyesuaian metode pembelajaran apa yang diinginkan siswa. Karena saya diskusi dengan Pak Hartono, ada 3 model pembelajaran, ya, ada 3 model pembelajaran yang dapat kita lakukan kepada siswa. Yang pertama itu apa sih Pak Hartono? Ada 3 apa? Model pembelajarannya discovery based learning, Iya. project based learning, Lagi sama lagi audio visual. kalau maksudnya mungkin tipe belajar. Oh, tipe belajar gitu ya. Belajar anak itu ada auditory, kinestetik, sama auditory, kinestetik, sama visual. 3 ya. Jadi, nah tipe-tipe pembelajaran itu kita ada 3 Bapak Ibu, ada audio visual, kinestetik, dan satu lagi tadi visual atau WK ya. Jadi ini pilihan pembelajarannya. Yang ketiga, ada penilaian yang berbeda, melakukan evaluasi berdasarkan kemampuan individu. Ya, jadi saya sudah bilang tadi bahwa setiap siswa ini beda-beda anaknya gitu. Ya, kemampuan minat belajar, apakah dia senang belajar atau tidak gitu. Nah, ini prinsipnya untuk pembelajaran diferensiasi. Lanjut buat. Nah, tadi sudah lanjut ke prinsip, kita masuk ke dalam strategi pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu. Tetap ada 3. Yang pertama ada dibuat namanya grup fleksibel. Ya, kita buatkan tujuannya untuk memfasilitasi kelompok dan kebutuhan sejenis gitu. Jadi dalam pembelajaran ini idealnya sih dibuat kelompok, ada kelompok A, B, atau C. Tapi nanti di sini saya akan buat 2 kelompok saja. Cara pembelajaran diferensiasi itu. Strategi yang kedua Bapak Ibu, ya, menggunakan bantuan visual yang tadi saya bilang, ya, tipe-tipe belajar tuh anak ada 3 ya, ada visual, ada audio, ada yang satu lagi kinestetik ya. Ini untuk mendorong pemahaman dengan metode visual, ya. Jadi kalau yang saya lihat, mungkin yang saya sering lihat ya Pak Ibrahim kalau salah ya, pembelajaran yang menggunakan LCD, nah itu bagus untuk mendukung strategi pembelajaran diferensiasi ini. Daripada kita contoh, mohon maaf ya, kita mungkin kayak saya gitu, lebih banyak ngomong di lapangan. Ya, kalau anak kan lihat langsung digambar, mereka akan senang gitu. Oh, seperti ini gitu. Atau siapa lagi yang saya sering lihat ya? Mungkin yang Pak Ibrahim mungkin saya sering lihat karena saya ngajak di kelas 3A berseberangan kalau mereka pulang. Lanjut keempat yaitu yang ketiga yaitu tentang rekaman audio ya, memberikan alternatif pemahaman lewat audio, bisa lewat musik ya, alat bantu yang dipakai Bu Mini atau yang dipakai 1B ya. Ini sangat bermanfaat sekali dan berguna sekali bagi kebutuhan siswa ya. Contohnya kalau mereka nyanyi-nyanyi tuh, Bu Eka, Bu Rida, saya perhatiin dia menggunakan rekaman audio seperti saya gitu. Contohnya menyanyikan lagu pendidikan Pancasila. Terus ada lagi lagu ibu, lagu dan lain-lainnya untuk anak tuh senang mendengarkan rekaman audio atau visual. Lanjut luas. Nah, tadi sudah manfaat, ada strategi, tujuan, prinsip-prinsip. Kita langsung apa sih Bapak Ibu manfaat pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran khususnya kita semua, bukan dalam PJOK. Karena dalam kurikulum merdeka ya, kita ini diharuskan ya ada namanya pembelajaran diferensiasi. Walaupun sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan ya, mungkin ini bahasa-bahasa yang baru lah itu. Jadi manfaatnya Bapak Ibu ya, ada fleksibilitas ya, menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan individu. Lanjut yang kedua, ada capaian optimal ya, meningkatkan hasil akademik dan pengembangan pribadi. Mungkin dengan cara pembelajaran diferensiasi, anak ini akan meningkat dari sisi akademik maupun non akademik gitu. Ini tergantung strategi kita masing-masing untuk penjelasannya. Yang ketiga ya, ini motivasi tinggi, yaitu menciptakan minat dan semangat belajar yang tinggi ya, apalagi kalau mereka kita
memberikan pagi tuh motivasi ke anak, itu anak lebih senang dalam pembelajaran hari itu. Karena kalau nggak salah saya pernah dengar tuh anak datang ke sekolah itu dengan berbagai macam suasana. Nah, saya juga pernah bilang ke 1B, ya tolong datang ke sekolah dengan senang. Ada yang nggak dikasih jajan, ada yang berantem orang tuanya, ada yang nggak dijemput, ada yang nggak diantar dan lain-lain. Nah ini bisa jadi motivasi dia untuk ke sekolah jadi tidak tinggi. Nah ini manfaatnya sangat penting sekali untuk kebutuhan siswa. Lanjut Mas. Ya kita langsung saya menerapkan praktik baik ini ke dalam pembelajaran PJOK diferensiasi, yaitu tentang materi senam rantai, yaitu guling ke depan. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan dalam pembelajaran PJOK ini yaitu yang satu, saya melakukan tes diagnostik ya. Yang kedua, saya memberikan pertanyaan kognitif dan kognitif. Ya, ini agak beda ya, kognitif dan non kognitif. Yang ketiga, saya memberikan asesmen formatif dalam praktik di lapangan dalam senam rantai. Yang keempat, saya memberikan asesmen sumatif. Dan ini sudah tercapai tujuan-tujuan atau capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ya, ada tes diagnostik, ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif. Bahasanya ini PAT, ini PH, ini yang tes awal. Ya, ada itu mungkin bahasa-bahasa yang lama. Lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu, ini ada perbedaan dalam butir pertanyaan kognitif dan non kognitif yang telah saya buat. Yang pertama, dalam pertanyaan kognitif, ya, ini sudah menjurus pertanyaan tentang bisa atau enggaknya. Yang pertama, siapa yang tahu apa itu manfaat senam rantai? Ya, ini masuk ke dalam semester 2 biasanya. Senam rantai, senam irama, aktivitas renang, pilihan dan materi kesehatan. Yang kedua, siapa yang tahu melakukan gerak senam rantai? Nah ini biasanya kalau yang anak-anak yang sudah tahu pasti bisa menjawabnya. Ini bentuk salah satu tes diagnostik awal. Ya. Yang kedua, siapa yang tahu sebelum senam rantai apa yang kita lakukan? Biasanya waktu kelas 1, 2, dan 3 itu udah saya kasih tahu, contohnya manfaat pemanasan statis, pemanasan dinamis, semua udah saya kasih tahu. Jadi sebelum PJOK itu kita wajib melakukan yang namanya pemanasan atau warming up. Ya, kalau kita mungkin berdoa atau ice breaking dulu, nah, itu supaya anak-anak senang dalam suasana kelas itu. Lanjut Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan non kognitif. Nah ini beda pertanyaannya. Itu pertanyaan yang bisa dibilang yang biasa-biasa saja. Dan siapa yang pernah main berguling? Nah mungkin ditulis nanti, oh saya Pak. Nah itu berguling biasa. Yang kedua, siapa yang sudah bisa berguling ke depan? Nah itu contoh pertanyaan non kognitifnya. Kan nggak semuanya anak bisa. Salah satunya, mohon maaf, anak yang gemuk-gemuk ini belum tentu bisa. Ya, maaf belum. Ya, anak yang gemuk-gemuk nih rata-rata di kelasnya Bunga 3C ada tuh anak namanya Nur Mahadiah, setiap PJOK sakit terus, ada aja alasannya. Gua sudah ngerasain ya. Gua setiap PJOK dia sakit badannya. Ya udah nggak apa-apa. Yang ketiga, di manakah kalian melakukan guling-guling? Mungkin di kasur rumahnya, mamanya lagi jemur baju, dia main guling-guling aja gitu. Oh enggak Bu. Ya, ini adalah dua pertanyaan tes diagnostik awal ya. Jadi nanti kita akan klasifikasi anak-anak yang bisa dan tidak bisa. Lanjut Mas. Nah, saya sudah mengelompokkan tadi saya sudah kasih asesmen diagnostik. Nah, saya kelompokkan dua. Ada kelompok yang belum bisa, ada dijatuh di sini. Nah, ini ada 15 anak. Dan ada kelompok yang bisa dibilang agak bisa lah, sedikit bisa. Kalau mereka sudah bisa, nggak perlu belajar lagi di sekolah, dia udah jago ya. Ini agak bisa lah, bisa dibilang ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya ini, Muhammad Syed udah bisa loh, saya kasih Muhammad Syed.
mereka Muhammad Jen bisa dia. Wow, lanjut Mas. Lanjut yang kedua nih, yang ketiga Bapak Ibu ya, sesudah saya melakukan tes diagnostik di lapangan ya. Nah ini adalah dua pembelajaran diferensiasi yang berbeda Bapak Ibu ya. Yang pertama ini adalah untuk anak yang agak bisa, dibedakan dengan matrasnya itu lurus ke depan. Nah bagi anak yang belum bisa ya, saya kasih pembelajaran dengan caranya, yaitu matrasnya itu agak digulingkan miring agar dia bisa melakukan gerakan berguling. Karena bagi anak-anak yang gendut, perutnya melipat dia ke depan. Enggak dong, Bapak bisa sih. Ya, bagi anak, nah ini pembelajaran yang berbeda Bapak Ibu. Ada dua perlakuan yang saya kasih gitu ke beliau. Ya, ini saya ambil anak contohnya Kevin 5D sampai Pak Asep. Nah ini lihat, ini lurus ke bawah, nah ini ke lantai. Nah, ini perlakuan yang berbeda. Saya kasih perlakuan berbeda. Lanjut Mas. Alhamdulillah setelah diagnostik formatif, kita langsung masuk ke dalam asesmen sumatif atau asesmen akhir. Setelah saya kasih pengakuan kepada anak yang bisa dan anak yang tidak bisa, dan alhamdulillahnya 80% ya anak sudah bisa melakukan gerakan guling senam lantai. Berarti masih ada 20% yang belum bisa atau takut-takut. Ada yang Pak, trauma Pak, leher saya kecengkak waktu itu. Nah ini juga jadi perhatian buat saya karena materi ini sangat berbahaya untuk khususnya kepala ya. Otak itu kalau sedikit berbenturan bisa koslet. Makanya ini materi yang sangat hati-hati gitu. Nah ini untuk gerakan yang pertamanya ya, Kevin 5D. Setelah itu gerakan keduanya, nah ini mencium ke perut atau ke lutut, keduanya ini gerakan akhirnya. Nah setelah saya memberikan itu pengakuan, alhamdulillah 80% anak sudah bisa ya. Melalui pembelajaran diferensiasi ini ada dua pengakuan yang berbeda gitu. Lanjut Mas. Alhamdulillah ya, sudah masuk ke dalam akhir. Tetap mengeluh, jangan semangat ya. Itu kata-kata dari saya. Iya. Dia kalau main bola saya begitu, kalau di sana gitu kata-katanya gitu. Tetap mengeluh, jangan semangat. Bisa. Artinya apa? Hah? Artinya kita jangan banyak komplain Bu. Artinya jangan banyak komplain. Tetap mengeluh. Maksudnya maaf. Maksudnya kita komplain terus dan selanjutnya kita lemas-lemas aja, jangan semangat, santai. Ya, alhamdulillah berbagi aksi nyata saya sudah selesai. Itulah yang saya dapat berbagi kepada Bapak Ibu tentang pembelajaran diferensiasi dalam materi PJOK. Sampai sini mungkin ada masukan, ada masukan yang positif untuk kita semua. Itu. Kalau tidak ada saya tutup. Oh, MC maaf bos MC katanya. Kalau saya MC. Jangan cepet-cepet kita belum. Ya, silakan yang ingin bertanya, Bu Laura ya. Bapak, bukan bertanya, cuma sekedar mengkritisi ya, cuman Pak Hendra udah bagus ya, udah ya kita udah mulai mengerti lah wawasan sekarang. Cuman ada satu tadi yang Pak Hendra bilang kan kalau memberi contoh kayak kelasnya Pak Itogi memang bagus ya, bisa lihat beliau sering pakai fokus gitu ya. Cuman menurut saya kalau untuk kelas Pak Hendra kan pelajaran PJOK ya, kayaknya tidak terlalu, bukannya sama sekali tidak membutuhkan infokus, tapi karena Pak Hendra langsung memberi contoh kayaknya tidak terlalu membutuhkan infokus juga gitu, karena kan Pak Hendra bisa misalnya kayak mau berguling nih caranya, Pak Hendra bisa langsung. Malah karena Pak Hendra kebanyakan di lapangan, jadi Pak Hendra udah banyak praktek gitu. Jadi malah kalau guru
malah kayak menurut saya sih aneh ya guru olahraga tapi cuman bener pakai gambar biar anak, tapi cuman gambar doang terus akhirnya nggak pernah praktek. Gini loh lari, nah ini anak-anak caranya begini, cuma lihat di video kayaknya malah aneh menurut saya. Tapi kan kalau memang dipraktekin di lapangan ya udah bagus, memang harusnya yang begitu. Itu aja sih. Terima kasih Bu Lau. Iya. Ya, jadi terima kasih Bu Lau atas masukannya. Kalau ini menurut apa maksudnya pendapat saya ini untuk Bapak Ibu contohnya wali kelas ya. Nah ini wali kelas, dan kalau untuk di PJOK Bu Astuti, nah, tetap kita ada teori dulu, ya, ada teori dulu betul. Jadi kayak kelas 1 itu 3 teorinya 1 JP 30 menit kita kasih dulu teorinya Bu As, habis itu 2 JP-nya kita langsung ke lapangan. Nah itu untuk PJOK-nya. Jadi lebih banyak nanti prakteknya di lapangan gitu. Ya. Tapi belajar teori, kenapa kita harus belajar teori? Supaya ya tidak jauh prakteknya, tidak menyimpang ya penjelasan teori sama prakteknya di lapangan. Terima kasih Bu Lau masukannya. Yang lainnya? Ya, Pak Asep, waduh. Udah deg-degan ya? Hah? Pak Asep ya? Wah, silakan Pak Asep. Silakan Pak Asep. Lanjut. Enggak, bukan bertanya Pak Hendra. Iya Pak. Cuma buat penegasan aja. Kalau di diferensiasi itu kan kita ingatnya ya kalau di pembelajaran di kelas ya, karena olahraga dengan pembelajaran guru kelas kan beda nih. Kalau di guru kelas kan lebih cenderung ada tiga macam Pak Hendra ya. Ada yang konten, ada yang proses, ada yang produk gitu ya. Tapi kalau di olahraga mungkin bisa ditambahkan di dalam materi Pak Hendra di PJOK itu penegasannya yang mana gitu. Sebab kalau PJOK pemberian materi itu paling 10% gitu kan, Pak Hendra nggak terlalu lama ya penjelasannya, kebanyakan kan dia bergerak gitu. Kalau kata teman saya mah PJOK kalau anak udah peringatan udah berhasil gitu kan. Nah, jadi mungkin perlu ditambahkan Pak Hendra penegasan penjelasan. Kalau entah benar atau salah ini Pak Hendra. Kalau di PJOK itu mungkin lebih cenderung ke diferensiasinya ke proses dan produk gitu ya. Kalau ke materi kan tadi tes diagnostik itu kan kalau di pelajaran di kelas kan berupa soal dan memang harus dijawab soal gitu. Materi bisa 50-50, proses macam-macam. Nah ini contohnya apa yang Hendra sajikan tadi kan jelaskan prosesnya ada 2 tadi, antara anak yang bisa dan belum bisa. Ya itu sudah menunjukkan bahwa diferensiasi prosesnya. Nah cuma kalau di PJOK itu produknya itu cenderung ke apa Pak Hendra? Apakah hasilnya ataukah mereka menciptakan gerakan dan sebagainya gitu? Mungkin perlu ditambahkannya seperti itu Pak Hendra. Karena tadi kan belum Pak Hendra jelaskan atau saya nggak dengar gitu ya. Apakah diferensiasi proses, konten dan produknya sudah dimasukkan tadi gitu. Mungkin itu aja sih Pak Hendra. Kalau sepertinya sih sudah oke lah. Kita diskusi aja apa bisa itu dimasukkan begitu gitu. Karena diferensiasi kan yang orang tahu ada konten, ada proses, ada produk. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Asep atas masukannya. Ya, jadi kalau dalam di Bapak Ibu dalam PJOK ya itu ada 2 hasil yang dilihat. Yang pertama 1 proses, yang kedua hasil akhirnya. Karena dalam kalau yang saya lihat dalam contoh penilaian praktik PJOK ya, praktik PJOK itu contoh nanti kelas 6 itu ada 3 nilai yang akan dinilai. Yang pertama sikap awalnya ini, yang kedua gerakan inti atau prosesnya, dan yang ketiga sikap akhir. Nah itu ada prosesnya dan ada produknya gitu. Jadi masukannya Pak Asep bagus untuk materi PJOK. Terima kasih Kang. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ya. Ya alhamdulillah. Ada lagi? Sudah cukup ya. Terima kasih untuk Pak Hendra. Selanjutnya Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk semua.
Mau buat besok maju lagi. Iya. Gitu kan tuh kalau lupa bapak bilang. Ya, kita mau belajar real-real ya Bapak Ibu. Bukan ternyata nggak jadi yang itu. Ya, kata-katanya udah di-share di grup ya. Di sini hati kami senang. Kita belum hafal. Mana kata-katanya? Ih, udah Pak, udah dikirim. Tunjukkan kehebatan kami. Semangat berprestasi, semangat berbagi, majulah, ayo maju. Nah, nyanyiannya begitu. Nanti ada Bapak brainstorm. Saya lupa Pak. Semangat, hebat dulu. Hebat, semangat, berkarakter. Brainstorm, aktif berkarya, luar biasa. Kita nyanyi sama-sama ya. Udah belum sih? Udah kan ya? Kirim lagi Bu. Kirim lagi dah. Sambil Bu. Coba kirim lagi. Di itu di Pak Hendra di atas saya tampilin. Ya, tampilkan. Kirim di grup PDS aja. WhatsApp. Ini bos WhatsApp. Di WhatsApp. WhatsApp web. WhatsApp ya. Dah. Pak Tono. Nih, udah tak kirim ya. Oh iya. Di sini hati kami senang. Brainstorm 1, 2, 3. Di sini hati kami senang. Tunjukkan kami semangat berprestasi, semangat berbagi, majulah, ayo maju. Brainstorm hebat, semangat. Berkarakter. Jangan gini dulu, tar dulu. Hebat, Hebat. semangat. Semangatnya tarik hebat. Semangat tarik. Hebat, semangat, berkarakter. Yang terakhir, brainstorm, aktif berkarya, luar biasa. Kita coba ya, kita coba. Udah terkirim. Udah ya? Mana belum masuk? Oh, video gak? Ada ini. Ada kan? Udah. Ada itu. Udah bisa dikirim lagi Pak. Oh, tak kirim lagi ya. Udah aku kirim lagi. Udah. Sinyal. Wah, karena dia video ya. Semangat. Nah, itu tuh. Semangat berbagi. Dah. Udah belum ya? Bentar ya, brainstorm, Brainstorm. brainstorm. Nah, yuk. Mudah-mudahan nggak salah ketik. Belum masuk video soalnya susah. Bisa bawanya aja. Nah, bawahnya ya, kita nyanyi sama-sama. Brainstorm, pakai 1, 2, 3 nggak apa sih? Bisa langsung ya. Brainstorm, di sini hati kami senang. Tunjukkan kehebatan kami. Semangat berbagi, semangat. Ayo maju ya. Mohon maaf tadi harusnya berprestasi dulu ya. Mohon maaf, teksnya tadi hilang. Kita ulang ya, maaf. Brainstorm, di sini hati kami senang. Tunjukkan kehebatan kami. Semangat berprestasi, semangat berbagi, majulah, ayo maju. Brainstorm, hebat, semangat, berkarakter. Brainstorm, aktif berkarya, luar biasa. Yeay. Silakan Cek 1. Ya alhamdulillah berbagi praktik yang pertama dengan Pak Hendra sudah selesai. Lanjut kita ke berbagi praktik yang kedua oleh Bu Astuti Maria SPD. Waktu dan tempat kami persilakan.
Atau masih Buat foto yang ini kirim saya. Nggak pakai slide. Nggak bisa orang bukan slide show. Itu apa wood? Yes. Tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih kepada Ibu Titi Setianingsi selaku Kepala SDN Tanjung Duren Selatan 01. Terima kasih kepada Bapak Asep Guspion selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir untuk kegiatan kita dalam acara praktik baik kita. Untuk yang akan saya bawakan hari ini adalah merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik pada fase B. Pengertian perkembangan peserta didik diambil dari bahasa, merupakan suatu tahapan baik fisik maupun psikis ke tahap selanjutnya. Yang kedua, menurut istilah, perkembangan merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan dan saling berhubungan. Peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang, yang bersifat dinamis dan memiliki karakteristik tertentu, yang mana hal ini adalah proses alami suatu individu. Seperti hal tadi yang Pak Hendra bilang bahwa anak itu ibarat kertas putih yang lahir suci. Kita tidak tahu nih anak udah besar jadi apa. Tapi kita sebagai orang tua dan kita sebagai pendidik bisa membentuk karakter mereka. Ya, karakter mereka ini tumbuh dan berkembang, sifatnya dinamis, dan tentu saja ini ada proses alami, setiap anak itu berbeda-beda. Selanjutnya, jadi perkembangan peserta didik ini adalah suatu tahap perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik maupun psikisnya, menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Kita mempelajari perkembangan peserta didik ini sebagai guru merupakan suatu keharusan. Dimana kalau kita sudah memahami anak, akan lebih gampang cara kita mengajarkan mereka, karena setiap anak berbeda-beda. Nah, perkembangan peserta didik ini kita lihat dari otak anak ya. Kita punya berawal dari kulturnya dulu, sikap, intelektualnya, emosionalnya, sosial, dan juga moral. Lalu selanjutnya ini dilewati aja ya. Oke, menurut Alex Sobu tahun 2003 dalam bukunya Psikologi Umum, di mana aspek-aspek perkembangan meliputi perkembangan fisik yang merupakan perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik dan keterampilan motorik kasar maupun halus. Perubahan pada tubuh dan fisik ini ditandai dengan kalau anak bertambah tinggi, bertambah berat, terus tumbuh tulang dan otot lebih kuat, dan ada beberapa anak yang mengalami kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Perkembangan emosi yaitu meliputi perkembangan kemampuan anak untuk mencintai, yaitu merasa nyaman, berani, gembira, takut ataupun marah, serta dalam bentuk emosi lainnya. Nah, ini menurut Alex Sobu ya. Lalu lanjut Pak Hen. Perkembangan intelijensinya atau kognitifnya pada anak ini merupakan perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa.
Biasanya perkembangan ini terjadi pada peserta didik yang berusia remaja, yakni terjadinya interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi peserta didik dalam berpikir abstrak. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan didik? Itu ada dua, ada internal, ada eksternal. Internalnya yaitu ada intelijennya, hormon, kelenjar-kelenjar, posisi dalam keluarga. Jadi, yang terakhir posisi dalam keluarga juga ini sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah eksternal. Ini juga merupakan yang paling berpengaruh ya. Bagaimanapun di dalam bagus, kalau di luar kurang bagus. Contohnya makanan ini anak-anak kan agak sulit diatur. Mereka pasti akan susah untuk makan sayur ataupun buah juga pilih-pilih. Nah, ini sangat mempengaruhi kecerdasan mereka. Lalu apakah dia mengalami luka atau penyakit luar? Nah, ini juga mempengaruhi kultur atau budaya. Terus ada kebangsaan dan ras juga. Selanjutnya Pak. Nah, ini pengintegrasiannya dalam pembelajaran, di mana manusia atau orang ini ada perilaku, itu tergantung dari lingkungannya. Apakah perilakunya baik? Kalau di rumah baik, lingkungan baik, insya Allah anak akan menjadi baik. Tapi kalau di rumah baik, tapi di luar lingkungannya tidak baik, seperti halnya anak-anak kita kadang-kadang di rumahnya dia baik, tapi lingkungan pergaulannya dia dapat bahasa yang gak baik dari anak lain gitu. Nah, itu lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi ya, atau kebalikannya. Nah, di sini saya melakukan kegiatan pengamatan, yaitu di kelas 2B. Ada 5 aspek pengamatan yang saya amati, yaitu ada fisik, kognitif, bahasa, spiritual, serta sosial emosional. Yang pertama adalah menyusun rancangan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Terus membuat forum diskusi dengan teman sejawat guna meminta pendapat dari rancangan pembelajaran yang dibuat. Lanjut Pak Hen. Nah, yang pertama adalah fisik. Melakukan aktivitas. Jadi saya mengamati pada saat mereka melaksanakan olahraga, kemudian juga ada beberapa anak yang ikut eskul karate dan silat, tetapi sayangnya silat ada yang berhenti ya, jadi tidak diteruskan lagi. Nah, yang selanjutnya adalah yang banyak peminatnya adalah basket. Di sini anak-anak sangat bersemangat untuk ikut basket. Yang kedua, aspek kognitif, yaitu melakukan pembelajaran dalam kelas. Saya kerja kelompok, membaca bersama, dan mempresentasikan hasil karya. Nah, dalam hal berkelompok ini di kelas saya ini, alhamdulillah walaupun namanya kelompok ada 1-2 anak pasti yang hanya tahu jadi, ya prosesnya dia nggak tahu atau bahkan nggak dilibatkan sama teman-temannya. Nah, di sini biasanya saya berusaha untuk dalam membuat soal itu harus semuanya terlibat. Jadi kalau ada 6 anak di dalam satu kelompok, ya 6-6-nya harus terlibat ikut menjawab. Jadi satu-satu, seenggaknya yang nggak bisa jadi bisa. Terus aspek bahasa. Nah, ini kita melakukan hari Selasa itu kegiatan literasi bersama. Kalau misalnya di lapangan kita ada kendala, biasanya kita di dalam kelas, dan itu bergantian dengan teman bercerita di depan kelas. Lalu membuat rangkuman cerita, ya walaupun anak-anak belum maksimal membuat rangkuman cerita, sudah bisa mereka buat. Nah, yang selanjutnya adalah aspek spiritual, melakukan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan lain-lain. Yang terakhir adalah aspek sosial emosional, yaitu melakukan kegiatan kerukunan bersama seperti makan buah yang selalu dilaksanakan hari Rabu, makan atau sarapan bersama setiap jam istirahat, dan kegiatan kebersamaan lainnya. Nah, yang terakhir, kesimpulannya bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak usia SD dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dan juga dipengaruhi oleh faktor fisik, kognitif, emosional seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan mereka. Lalu, nah ini adalah dokumentasi kegiatannya saat anak melakukan olahraga.
Ini senam bersama ya. Lalu ada pada saat kerja kelompok, nah mereka juga antusias untuk ikut serta. Yang ketiga adalah dokumentasi kegiatan pada saat ini perpustakaan keliling ya. Terus yang kedua kita biasanya nonton cerita, lalu mereka merangkum apa yang diceritakan di depan. Mereka membuat rangkuman, lalu mempresentasikan hasil rangkumannya di depan. Nah ini mereka sangat antusias biasanya karena bahkan minta diulang gitu ceritanya, nonton lagi Bu. Ya namanya anak kalau nonton lebih bersemangat ya. Selanjutnya adalah ini spiritual emosionalnya yaitu sholat bersama, ini sholat duha, lalu ada makan buah. Nah ini ada unjuk kebisaan ya, dia menarik. Kita kebetulan satu kelas itu ada yang masuk ke sanggar dan ada 5 anak. Nah jadi dia bagus dalam menariknya. Mudah-mudahan kedepannya bisa berprestasi. Selanjutnya umpan balik ya, ini dari anak. Ada Nata, ada Bima, Malika, ada Ratifah. Nah ini si kembar ini sangat gemar bercerita. Ini anak-anak sehat karena gemar makan. Nah selanjutnya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk Bu Astuti yang sudah berbagi praktik baik hari ini. Langsung saja kita buka 3 pertanyaan Bapak Ibu atau bukan pertanyaan, masukan atau ya 3 saja kita batasi Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu. Temanya mana ya Bu? Di atas ya. Oke Bapak Ibu, ini yaitu temanya pengertian perkembangan peserta didik yang ada di PRM juga langsung di fase B. Fase B itu kelas 3 dan 4. Fase B 3 4, fase A 1 2. Salah fase atau memang Kalau fase B 3 dan 4, kalau fase A 1 dan 2. fase A? Nah, aku memang fase B. Tapi anaknya anak kita. Iya, fase A. Jadi gimana tuh? Apa kan di pilihan PMR-nya emang ada. Oh nggak apa-apa kan? Yang penting kan. Oh di sananya memang materinya Iya, fase B. Oh, materinya iya. emang semua saya pelajari, ada A, ada B, ada C. Ada yang 6 sampai 8 tahun kan ada Iya. fase A. Ya, silakan Bapak Ibu 3 pertanyaan atau 3 masukan. Satu aja. Jangan Oh itu. masukannya mungkin ya Bapak Ibu karena saya juga banyak belajar. Ya, Pak Tono silakan. Wah. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya hanya sedikit memberikan masukan aja nih Bu Astuti ya. Tadi secara overall udah bagus penampilannya, terus juga kontennya juga bagus. Cuma barangkali begini ya, esensi atau substansi dari praktik baik itu idealnya adalah mempraktekkan yang sesuai dengan dirinya kita. Jadi kayak misalnya Bu Astuti ngajar di kelas 2 gitu. Nah idealnya sih ya, bukannya nggak bisa di kelas lain juga gitu. Idealnya audiensnya kelas 2 juga gitu. Nah kelas 2 kan berarti adanya di fase A gitu. Nah nanti mungkin itu ya itu aja nggak apa-apa ya. Idealnya seperti itu gitu. Karena memang apa yang akan kita bagikan ke teman-teman sejawat itu adalah apa yang sudah pernah kita praktekkan gitu. Seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan aktivitas tupoksi kita, gitu kan berarti lebih lebih ke kelasnya sendiri gitu. Ya itu aja sih begitu. Terus kemudian mungkin satu lagi nih masukan. Nanti kalau misalnya
kedepannya mungkin untuk memberikan paparan gitu, lebih banyak aktivitas yang praktik baiknya, bukan kajian teorinya gitu. Ya, secara keseluruhan sih seperti itu. Misalnya dalam waktu 30 menit kita presentasi, atau dalam waktu 100% materi, mungkin 30% aja tentang kajian teoritisnya, 70%-nya ya pelaksanaan dari teori tersebut dalam prakteknya gitu. Nah, prakteknya ini yang kita share ke teman-teman gitu, karena nanti kan itu bisa dari praktek baik ibu bisa menular ke teman-teman yang lain. Oh, teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari praktek yang ibu bagikan ke kita gitu. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hartono atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sudah selesai hari ini praktik baik yang dilakukan oleh Pak Hendra dan Bu Astuti. Ya. Hingga hari Kamis selanjutnya Bu Irma dan Bu Rosi. Wah, ini terima kasih. Tadi bahagia banget tuh. Bahagia banget nyebutin hari Kamis. Emang, Hendra, mayor tadi. Ya, sebelum saya tutup, saya tutup dulu deh. Saya tutup dulu. Dan saya dan Bu Astuti mohon maaf bila ada salah-salah kata. Pikirnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sudah selesai. Mungkin Pak Asep ada pembahasan lain Pak untuk kegiatan sekolah ke depannya. Ya. Masih nyala dulu. Boleh lah nanggapin sedikit tadi pernyataan Pak Hartono. Boleh, silakan. Maaf, tadi kan kata Pak Hartono kita harus mengambil berbagi praktek baik ini harus banyak pengalaman yang sudah ada kita lakukan di kelas gitu ya Pak ya, secara intinya ya. Iya. Kalau saya berpikir gini aja dulu Pak, kita kan dalam tahap belajar nih ya. Dalam tahap belajar minimal teman-teman kita berani dulu lah dia berbicara di depan gitu. Berani dia belajar berbicara di depan. Kita kan masih tahap periode pertama ya Pak ya. Mungkin nanti kalau tahap selanjutnya mungkin kasus-kasus yang kita udah pecahkan di kelas mungkin kita bisa paparkan. Kalau saya berpikir untuk tahap pertama ini biarkan dulu teman-teman kita berlatih dulu berbicara di depan. Jadi jangan memaksakan kehendak kita biarkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuannya gitu loh. Ya Pak ya, mohon maaf. Tapi ini yang Pak Har sampaikan itu bukan memaksakan kehendak, enggak, itu kan hanya penyampaian masukan. Bukan memaksa, enggak bukan. Itu idealnya. Ideal. Tapi gini, itulah salah satu manfaat dari komunitas belajar. Ya, salah satunya adalah yang Bu Mul bilang, melatih keberanian guru dalam menyampaikan ilmu barunya. Kemarin juga dibahas begitu ya Bu Rosi ya. Hampir semua sekolah mengakui bahwa ada saja di sekolah masing-masing guru yang kalau berbicara di hadapan siswa kita ini 500 biasa aja tuh. Paling ada yang salah nyebut nama saya, Bu Spion. Kenapa dibahas sih? Karena grogi.
Tapi dengan aktivitas kombel saja, nggak usah jauh-jauh ya. Ya kita saja kadang-kadang merasa mules lah. Itu gejala yang mendadak datang itu karena grogi. Manusiawi alamiah itu. Mau pipis, sakit perut, padahal bukan sakit perut mau berak, bukan, karena grogi. Nah, itulah gunanya kombel. Kalau dulu kan kita sebutnya ini KKG, kelompok kerja guru. Sekarang itu nggak dipakai, komunitas belajar. Ya, yang kedua meningkatkan kompetensi teman-teman, guru-guru, gitu. Yang tadinya dibahas sudah dikupas kemarin tentang komunitas belajar. Yang tadinya tidak bisa Canva, guru-guru jadi rajin buat Canva. Tapi yang luar biasanya nih, ya di SD Tanjung Duren Selatan 01 dikonsep dua kali dalam 1 minggu komunitas belajar beraktivitas. Di sekolah lain sebulan sekali. Ya, makanya berdecak kagum, berdecak kagum sekolah lain mendengar TDS 01 dalam seminggu 2 kali. Iya nih, malu banget. Yang kedua, mereka sudah sebulan sekali. Kalau ada kegiatan lain yang membatalkan kegiatan itu tidak dipindahkan, ya sudah nggak jadi. Gitu. Makanya dalam pembahasan kita kemarin kelompok kita, kenapa itu bisa terjadi karena inkonsisten. Kalau di TDS 01 saya bilang hari Selasa tidak jadi kegiatan karena kegiatan lain, pindah ke Rabu. Hari Kamis tidak bisa, pindah ke Jumat. Asal nggak Sabtu Minggu. Itu. Jadi ditampilkan laporan itu sekolah-sekolah yang sudah menyelesaikan pembahasan topik-topik 1 di PFF. Ya. Ada SD Keagungan 03 dengan Tanjung Duren Selatan 01. Kemarin dipertanyakan gimana nih di TDS 01 kegiatannya bagaimana, saya cerita. Jadi di Lokakarya itu yang dilaksanakan oleh BPGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi penyelenggara utamanya itu BPGP DIY, bukan Jakarta malah. Gabungan antara Jakarta dengan Yogyakarta dengan DKI. Yang sudah merasakan di sini Bu Anis, Bu Rosi, Bu Dewi. Bentar lagi Bu Novel. Ya. Mudah-mudahan megangin karton tugasnya kalau kita mau presentasi ya Ibu Bapak. Jadi luar biasa memang. Nah, kaitannya dengan komunitas belajar, kemarin secara spontan kami bahas brainstorm, yang artinya komunitas belajar yang kreatif dan berpikiran inovatif. Itu artinya langsung sama Ibu disahkan hari itu. Nah, kombel kita namanya brainstorm, tulisannya brainstormers. Itu artinya itu. Nah, saya punya usul supaya komunitas belajar kita yang cukup aktif ini dimasukkan, didaftarkan di PFM. Ya, Pak Hartono sebagai penanggung jawab, sebagai ketuanya, bukan penanggung jawab, sebagai ketuanya, dicoba komunitas belajar kita dimasukkan dalam PFM. Kita mau tahu seberapa banyak orang ingin mengikuti kombel kita. Jadi di sana nanti boleh dimasukkan itu karya bukti karya Ibu Bapak, aksi nyata Ibu Bapak. Ya masing-masing nanti bisa dimasukkan di komunitas belajar kita karya-karyanya. Tapi izin dulu Ibu, jangan langsung daftar, izin dulu. Kalau diperkenankan Ibu, kita daftarkan, gitu. Ya dengan nama brainstorm, kemudian bikin simbolnya. Simbolnya saya lihat di sertifikat itu udah ada, tapi coba mohon dicermati Pak Hartono dengan Pak Hendra, apakah logo itu bisa dijadikan stempel di sebelah tanda tangan Pak Har, atau dia memang logo saja di atas sertifikat gitu. Jadi stempel itu cukup kepala sekolah. Itunya Pak Har, yang logo kombelnya bagus itu dijadikan logo kombel belajar SDN TDS 01 itu. Suatu saat mungkin bisa jadi Ibu Bapak yang kirim ke Lokakarya gitu. Ya, kadang Bu Rosi berhalangan, Bu Dewi berhalangan, Bu Anis berhalangan, mungkin bisa yang lain nanti. Dengan catatan Ibu Bapak siap ngomong di depan.
Ya Bu Rosi mau tidak mau harus gitu. Jadi nggak ibu nggak saya yang ditunjuk, nanti guru juga ditunjuk. Jadi di situ ada pengawas, ada kepala sekolah dari beberapa sekolah. Ya, alhamdulillah kompol kita cukup aktif. Tapi juga ibu bapak biar tidak bosan, materinya kalau bisa divariatif, jangan dari PMM melulu. Mungkin dulu pernah ibu bapak pelatihan. Bu Rosi kemarin nanya, Pak Asep saya pernah pelatihan matematika tuh boleh nggak? Boleh. Mungkin strategi matematiknya seperti apa kita nggak tahu kan? Disampaikan gitu. Jadi bervariatif, dipraktikkan. Gitu. Seperti Pak Hatung bilang tadi. Tuh, kalau yang pertama kan kita 2 kali ya, rata-rata 2 kali ya. Sebagai narasumber atau sekali? Oh sekali ya. Sekali ya. Mungkin tinggal berapa orang yang belum? Mungkin bulan Februari ini atau awal Maret sudah selesai kan tugas RK kita. Nah, berikutnya tinggal pembahasan lain-lain gitu. Tapi sekali lagi PMM itu materinya terupdate ya, Bu Bapak ya. Terupdate artinya nggak itu dulu, nanti dia ganti lagi materinya kan. Kemarin topik 1 juga banyak yang hilang kan, sudah banyak yang hilang. Ya, makanya dia akan terupdate, muncul materi yang baru untuk kita pelajari, dijadikan sebagai bahan untuk praktik baik, berbagi praktik baik. Kemudian Ibu Bapak sertifikat juga kemarin sekolah kita ditanyakan paling sedikit berapa. Kemarin jawab berapa Rosi? 5. Benar, 5 paling sedikit ya. Kemarin dijawab 5. Paling banyak berapa? Ada 15. Lebih. Iya. Thomas 20. Iya makanya paling alhamdulillah gitu. Tapi kan seiring perjalanannya waktu tahun 2024 itu hilang, udah nggak berlaku. Sayang. Apalagi yang kemarin belum sempat diverifikasi oleh Sudin, nggak masuk kan itu kan, nggak berlaku gitu. Jadi poinnya kecil, poin di BPSDM kita kecil poinnya. Ya, Bapak Ibu sudah update belum BPSDM-nya? Belum update? Yang sudah dapat si Jule udah dapat kan? Masukkan di situ, itu yang disebut update. Waktu itu yang ada Google Form, isi nggak? Nah, kalau kita update juga udah berubah. Google Form-nya, kenapa disiapkan Google Form? Supaya mereka ngeceknya yang berdasarkan sudah update. Tidak semua guru, repot mereka kalau ngecek semua guru belum update, diperiksa. Waktu itu di share Ibu kan? Google Form yang Ibu Bapak sudah dapat sertifikat si Jule atau apa, diupdate, dimasukkan di BPSDM-nya. Ya, Ibu Bapak juga harus ngisi Google Form yang disiapkan waktu itu. Jadi orang Sudin melihat siapa saja dari sekolah mana yang sudah update. Nanti saya kirim ya. Ya, bukan belum ada, tidak lihat, kelewatan kan. Saya PMM udah masukin 1 ke BPSDM-nya. Tapi kemarin nggak ngisi Google Form ya. Iya, jadi tujuannya Google Form itu supaya nama ibu bapak ada dalam daftar update BPSDM. Jadi langsung diverifikasi gitu. Maksudnya tujuannya begitu. Ya, si Jule lumayan. Terus update, jangan tidak diupdate. Kalau tidak diupdate nanti lupa lagi. Kalau Jule otomatis kan? Maksudnya otomatis? Update-nya langsung otomatis. Diupdate. Iya, diupdate aja di sindikatnya Di kan? sindikatnya seperti mana caranya? Klik profil, pilih pengembangan kompetensi, update si Jule, kan tulisannya gitu. Kalau tidak diupdate dia tidak masuk, harus diupdate gitu ya, supaya apa? Takutnya kita kasihkan repot, capek dan sebagainya, tahu-tahu muncul nilai kita cuma segitu. Jadi diupdate ya Ibu Bapak, si Jule, kemudian jaklatnya juga dicek, diperiksa. Jaklat ada kan? Jaklat juga. Jaklat itu untuk pelatihan, undangan untuk pelatihan di P2 ke P32 yang sekarang namanya P4. Itu.
kebanyakan aplikasi ya Pak. Pusing passwordnya apa gitu. Namanya disamakan passwordnya. Passwordnya disamakan jadi enak. Kalau lupa gitu ya. Kemudian ada masalah lain yang perlu kita bahas sama-sama tentang murid. Bu Rida sudah berhasil menyelesaikan satu masalah, satu yang sudah keluar. Yang satu keluar, yang satu alhamdulillah udah masuk lagi. Oh, yang satu sudah putus hubungan, yang satu masuk lagi. Oh, yang satu lagi belum. Ada 3. Apaan Bu Rida? Yang tiga Siswa. PMM. Anak. Murid. Iya. Anak. Gak mau masuk, alasannya macam-macam. Nah, kelas 6 alhamdulillah sampai hari ini Pak Thomas lancar ya, masuk semua ya. Ada tidak hadir? Masuk semua ya. Itu tuh si Gemblung tuh. Gemblung siapa lagi? Dino, Uma. Nggak masuk. Enggak sih, baru hari ini. Oh, baru hari ini. Enggak ada kabar di WA-in, enggak dibalas kan. Main emaknya kali kesiangan kali. Biasanya emaknya masalah. Halo, emaknya kan berondong. Ih, kali ini yang ngomong. Karena bulan April kan kelas 1, 2, 5, 4 dan 5 udah 4. Udah pada dipesenin PTS usaha masuk terus ya sampai nanti ujian. Kemarin masuk hari ini juga udah selesai. Hari ini nggak masuk ya? Besok udah bisa masuk. Alhamdulillah anaknya Bulin sudah hadir. Sampai di sini, mudah-mudahan apapun yang terjadi pada anak-anak kita bisa tangani dan dapat solusi yang terbaik untuk kebaikan anak-anak. Karena itu tugas kita selama masih di sekolah. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan kelebihannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.